Ganjar akan kalah, Pak. Dan pasti akan kalah. Karena Ganjar dan PDIP sudah tidak menjadi dirinya sendiri. Saya ucapkan selamat datang di Naratalk, sebuah konten react berita sebagai bahan diskusi antara kita. Saya pernah mendengar sebuah kalimat, cara kita memahami rasa sakit orang lain adalah dengan cara kita memahami rasa sakit diri kita sendiri. Atau sebuah kalimat, kita tidak akan berempati terhadap penderitaan orang lain jika kita tidak pernah merasakan penderitaan tersebut, Pak. Lantas apa hubungannya dua kalimat tersebut dengan Ganjar dan PDIP? Dalam perjalanan karir politiknya, Ibu Megawati dan PDIP itu mengalami masa-masa yang sangat-sangat sulit di era Orde Baru, Pak. Masa-masa yang penuh dengan diskriminasi, dan saat itu banyak masyarakat pula yang mengalami hal yang sama, sehingga saat Orde Baru tumbang, PDIP menjadi partai pemenang pemilu di tahun 1999. Ya, alasannya rasa sakit yang dialami oleh PDIP dan Ibu Megawati dirasakan pula oleh kita. Dan saat di kepemimpinan Bapak Presiden SBY, PDIP dengan tegas memutuskan untuk menjadi oposisi, dengan tegas memutuskan untuk menjadi check and balance bagi pemerintah. Dia benar-benar menjadi teman bagi nelayan, teman bagi petani, teman bagi wong cilik, dan teman bagi masyarakat yang tidak mendapatkan dampak positif dari kebijakan pemerintah saat itu. Sehingga narasi partai wong cilik sangat terasa di grassroots. Kita bukan hanya merasakan itu adalah sebuah slogan, tapi itu adalah sebuah langkah nyata. Bagaimana kuar-kuarnya PDIP saat harga BBM naik, bagaimana kuar-kuarnya PDIP saat petani tidak dihiraukan. Benar-benar PDIP menjadi teman. Hingga masa keemasan PDIP datang lagi, Pak. Saat Ibu Megawati memutuskan memilih gubernur Jakarta saat itu, yang dia tak lain tak bukan mantan wali kota Solo, yaitu Bapak Jokowi sebagai capres. Narasinya jelas, bukan hanya elit yang bisa menjadi presiden, tapi wong cilik pun juga bisa menjadi presiden. Sehingga narasi wong cilik on the right track, narasi partai yang mengkaderisasi wong cilik on the right track. Kebukti, 2 kali Pilpres PDI menjadi pemenang. Lantas bagaimana dengan Mas Ganjar? Mungkin teman-teman tidak banyak yang mengenal Mas Ganjar saat Mas Ganjar menjadi wakil rakyat. Kalau dikomparasikan sama Adian Napitupulu sekarang, mungkin lebih terkenalan Mas Adian daripada Mas Ganjar saat itu. Masyarakat Indonesia mulai mengenal Mas Ganjar saat beliau menjadi gubernur Jawa Tengah. Kemampuan Mas Ganjar dalam menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube berpengaruh besar terhadap perjalanan karir Mas Ganjar. Masyarakat saat itu menangkap Mas Ganjar benar-benar menjadi gubernur yang pro wong cilik, menjadi gubernur yang sangat pro milenial. Ya, kita sangat mengapresiasi akan hal itu. Kita kayak ngelihat antara Mas Ganjar dengan wong cilik itu gak ada border sama sekali, gak ada pembatas sama sekali. Gubernur yang mau memeluk wong cilik, mau mendengarkan keluh kesah wong cilik, mau langsung menanggapi masalah wong cilik. Gubernur yang sangat milenial, sehingga masyarakat Indonesia sangat mengapresiasi beliau. Kebukti dengan tingkat survei terhadap Mas Ganjar waktu itu sangat-sangat tinggi, mengalahkan Pak Prabowo dan Mas Anies. Bagaimana saat ada isu banteng dan celeng, orang berbondong-bondong membela Mas Ganjar? Ya karena kita cinta, sangat-sangat cinta terhadap Mas Ganjar waktu itu. Namun kenapa di detik-detik akhir menjelang pemilihan, yang dimana detik-detik akhir ini adalah detik penentu kemenangan kalian, fokus kalian malah terpecah hanya karena ditetapkannya Gibran menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Benar-benar fokus kalian buyar. Seolah-olah kalian ingin menunjukkan kepada publik, kepada Indonesia, bahwa di keputusan inilah kalian yang paling dizolimi. Fokus kalian hanya ingin menunjukkan bahwa keputusan ini kontroversi, hanya keputusan ini gak adil. Ya memang keputusan ini kontroversi, namun ternyata masyarakat tidak merasakan hal ini menyedihkan. Sekarang pertanyaannya, kalian ingin tetap mengupayakan keadilan ini atau ingin memenangkan pertarungan ini? Pilihannya
ada di kalian. Namun faktanya representasi wong cilik sangat melekat kepada Pak Jokowi. Orang yang akhir-akhir ini kalian sudutkan, gerak tubuh sungkem Gibran dan Kaesang, keluarga Pak Jokowi yang tidak pernah menyerang kalian, dan kesantunan komunikasi keluarga Jokowi akhirnya menempatkan Jokowi lah yang menjadi korban. Ya, masyarakat saat ini melihat itu, sehingga migrasi pemilih Ganjar kepada Pak Prabowo akhirnya benar-benar tidak terelakkan, Pak. Saya adalah orang yang sangat cinta pada PDIP. Saya adalah orang yang sangat cinta kepada Mas Ganjar. Bahkan dulu tuh saya pernah punya janji, siapapun capres dan partai yang memilih Pak Mahfud MD menjadi cawapresnya, saya pasti akan memilih capres dan partai tersebut. Namun dengan kebuyaran fokus kalian saat ini, hal itu saya pikir 2 kali. Terus bagaimana dengan orang-orang lain? Ini adalah saran dari saya, orang yang sangat mencintai PDIP dan Mas Ganjar. Please, kembalilah di jalur kalian. Jalur para nelayan, para petani, para milenial. 30% pemilih berasal dari sektor pertanian. Dan 50% pemilih berasal dari milenial. Itu adalah pasar Mas Ganjar dan PDIP. Kembalilah di track kalian. Misalnya dengan diputuskannya Gibran menjadi cawapres saat itu, dengan legowo kalian menyatakan ke publik, sebetulnya kami tidak menyetujui hal ini karena menurut kami tidak etis. Tapi itu adalah keputusan pribadi dari Gibran. Yang bisa kami lakukan adalah mengkaderisasi Gibran dan mendoakan langkah politiknya. Maka masyarakat akan mengcapture kalianlah yang di sini menjadi korban. Namun saat ini pendukung kalian, mulai dari Denny Siregar dan teman-temannya, politisi PDIP, seolah-olah menyudutkan Mas Gibran, menyudutkan Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah kader terbaik kalian. Peluklah kembali dia, karena dia adalah kader terbaik kalian. Sekali lagi, karena dia adalah kader terbaik kalian. Kembalilah kepada wong cilik yang selalu kalian bantu, yang selalu kalian narasikan. Untuk Mas Ganjar, lebih pertebal lagi narasi untuk wong cilik. Bagaimana narasi Mas Ganjar membawa wong cilik ini menuju masa keemasan Indonesia di 2045 nanti. Dan bagaimana politik santun, politik komunikatif yang selalu Mas Ganjar berikan. Saya yakin ketika PDIP mulai kembali menata langkah politiknya, mulai kembali menata jalurnya, satu putaran bukan hal yang tidak mungkin, karena modal yang sangat besar dimiliki oleh PDIP dan Mas Ganjar. Mulai dari pemilih di sektor pertanian, pemilih generasi milenial, pemilih yang memang cinta dengan Pak Jokowi, itu adalah pasar politik PDIP. Di sini saya sebagai orang bodoh hanya bisa mengingatkan, karena saya sangat cinta dengan PDIP, Mas Ganjar, dan Pak Mahfud. Namun di detik ini, saya memiliki keraguan yang besar terhadap itu semua. Keraguan ini tidak bisa dideskripsikan. Saya juga tidak tahu kenapa keraguan ini. Namun saya yakin Ibu Mega pasti sangat-sangat mengenal kata-kata ini. Menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan, dan kesaktian tanpa ajian. See you and good luck.